karena lu director kan, lu bakal ngedirect talent lu, aktor lu, pemeran lu kan. Jadi lu punya cara buat ngobrol ke mereka, masuk ke hati mereka. Bikin mereka jadi jatuh cinta sama film lu, bikin mereka jadi bisa ngelakuin hal yang lu mau. Tiga, dua, satu, balik lagi ke RAD Podcast. Dan di podcast gue kali ini gue kedatangan sutradara ternama juga. Gue udah nggak mau, gue udah keluar. Nggak ada. Ngomong gila lu. Ya gue kedatangan salah satu teman gue juga yang role-nya adalah teman sutradara. Yaitu Pepe. Biasa kita di Gopsku ini. Iya, tiba-tiba begini. Berarti kali ini suspek. Ya udah. Kalian harus suspek. Nggak yakin. Oke, jadi kan sebelum-sebelumnya gue udah bikin sama produser, sama DP ya kan. Nah, yang tadi DP lu yang keren banget itu ya? Iya, yang keren banget. Gue tahu tuh dia tuh ngeri anjing tuh. Dia kita udah menang FFI berapa kali gitu ya? 15 ya. Jangan kan FFI. Oscar kan dia ini ngalahin yang autobiografi, DP-nya autobiografi. Oh iya, benar. Ngeri tuh orang. Kita undang kali sekalian nih. Sekarang kan masih ada kali. Anjing gak jadi serius. Gila. Oke, jadi kali ini gue mau ngebahas tentang sutradara, director. Oke, nah jadi sebenarnya sutradara itu tugasnya apa sih, Peng? Dia tuh kayak kepalanya, Dit. Nggak tahu ya. Karena menurut gue kalau jadi DP itu kan udah template kerja lu ini. Kalau jadi PM kerja lu ini. Asrada kerja lu template ini produser udah tahu nih ini. Yeah. Kalau di sutradara itu juga beberapa orang tuh berbeda tiap sutradara kerjanya apa, tapi yang paling template sih ya itu memvisualisasikan skrip yang udah dia buat. Jadi kepalanya gitu. Dia yang memvisualisasikan semua, dia yang bertanggung jawab sama cerita itu, dia yang bertanggung jawab sama film itu, dia yang bertanggung jawab sama story short movie itu. Jadi ya. Nah, sebenarnya dari pembuatan cerita gitu, penulisan skrip itu sutradara ikut turun tangan atau emang sutradara yang kerjain sih? Bisa dua, lu bisa pakai naskah orang, lu bisa ada scriptwriternya, atau bisa lu sendiri yang scriptwriternya. Lu bisa jadi scriptwriter juga gitu ya? Biasanya iya, gue yang sekalian scriptwriter. Nah, lu kan sebelumnya di project sebelumnya kan lu jadi Astrada nih. Nah, beda si Astrada itu sebenarnya tugasnya lebih ke ngapain sih? Astrada itu kayak sutradaranya manajerial. Sutradaranya kreativitas, Astrada sutradaranya manajerial gitu. Jadi sama-sama kepala tuh kasarnya ya? Kepala aja, cuma namanya aja yang beda, asisten sutradara. Gue juga gak tahu kenapa namanya asisten sutradara. Padahal dia manajerial gitu ya? Iya. Sedangkan sutradara gak manajerial kasarnya kan? Enggak, tapi ya lebih bagus untuk memikirkan manajerial juga, biar nanti orang-orang manajernya gak repot. Karena istilahnya tuh kayak sutradara kan kepalanya nih. Dia kreativitas ada dia nih. Iya. Terus dia tuh yang mau nanti film gue nanti bakal gini. Kalau dia terlalu idealis, dia nggak mikirin orang lain juga. Kasian lah orang-orang manajerialnya yang harus bantu mewujudkan isi kepala kreativitasnya sutradara ini gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya tuh gue ada 2 PH. Satunya ini gue sutradara, yang di WMN gue jadi Asrada. Oh ya. Nah, dulu waktu jadi sutradara gue sama nih kayak yang sebelumnya yang tadi gue sebut. Gue yang nggak mikir orang lain, idealis tuh gini. Cuma setelah kebelakangan ini gue belajar jadi Asrada juga, gue mikir oh iya bener juga sih, harusnya lu ada mikir juga biar mikirin manajerial. Ya tergantung orang sih, cuma kalau gue emang pengen mikirin mereka aja karena gue tahu susah jadi Asrada kayak apa. Nah kan lu next project nih kan bakal jadi sutradara kan gitu maksudnya. Nah berarti kayak sebenarnya basicnya emang beda banget kan, maksudnya sutradara sama Astrada tuh sebenarnya megang sesuatu yang berbeda kan maksudnya. Iya. Tapi kenapa disebutnya asisten sutradara gitu? Karena buat orang awam kan dia bakal mikir kayak mungkin dia bantu dalam cerita dari film itu gitu, atau bantu sutradara untuk ngapa-ngapain gitu. Nah, itu bantu sutradara dalam ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain gimana? Jadi gini, misalkan nih, lu jadi Asrada gue. Gue bilang kayak nanti nih di film ini gue mau tempat lokasinya itu di Banyuwangi. Gue ngomong gini, lu udah mikir nih, Banyuwangi ya udah, berarti lu cari tempat di Banyuwangi kayak gini bersama Lockman-nya. Gitu. Terus nanti kan dia bikin skrip nih, sutradara kan bikin skrip dari awal sampai akhir. Ntar lu yang baca skrip itu,
Terus lu garis-garisin, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini, lu butuh ini, lu butuh ini butuh ini. Nah, gimana caranya yang udah lu persiapkan di skrip itu terwujud? Oh. Makanya namanya mungkin di situ asisten sutradara. Oh iya. Nah, kalau sutradara tuh sebenarnya tektokannya lebih ke sama siapa aja? Semuanya sih menurut gua. Dari semua departemen. Biasanya gua tektokan ke semua departemen. Kayak misalkan kelar bahkan setelah produksi pun waktu bagian ngedit, gue biasa nemenin editor gue tuh di sampingnya tuh, meskipun gue gak ngerti banget ngedit ya, jadi ngedit gini, gue di sini aja nontonin, gue liatin, nanti dia ngomong nih, ini kurang ini pengen enggak, oh ini udah bagus nih, oke nih lanjut lagi gini. Jadi lu selalu hadir di tiap departemen gitu, karena emang mereka kan butuh kerja, mereka butuh kerja, tahu apa yang mau mereka kerjain kan. Nah, yang untuk tahu apa yang mereka mau kerjain itu ada di kepala lu, apa ada di kepala sutradaranya. Iya benar. Jadi emang even editor pun kayak, kan ada yang bilang editor tuh sutradara 2 lah kasarnya gitu kan. Ada lah yang bilang. Ada-adain aja. Ada-adain. Maksudnya kalau misalnya jadi emang sebenarnya post pro tuh dia ngedit pun harus ada sutradara yang dampingin kan kasarnya. Bisa enggak sih, cuma bisa enggak juga. Bisa enggak. Sumpah sutradara tuh tiap sutradara tuh beda sebenarnya. Kayak tadi gue bilang, yang lain kan template kerjanya ada yang ini, ada yang ini. Kalau sutradara tuh beda-beda cara kerjanya mereka. Nah, kalau lu kan emang, kalau gue yang kayak gitu ikut juga kan? Ikut sampai ke fine cut, picture lock, atau cuma sebenarnya lebih kerja gini, misalkan editor nih. Ada 2 tipe ya, editor yang kerjain buat fine cut atau rough cut itu, dia nanti terus ini udah kelar nih, terus kasih sutradaranya. Terus sutradaranya lihat. Oh, ini gini. Nah, itu normalnya kayak gitu. Cuma kalau gue lebih sukanya bener-bener ada di samping dia aja. Oh, jadi dia ngerjain sambil gua lihat. Jadi gue bisa langsung ngomong gitu. Ini deh, langsung iniin aja gini. Biar nanti dia udah gak usah kerja capek-capek, terus dia lihat gue revisi lagi capek ya. Kayak gitu kan dia kerja berapa kali bisa kan? Kasian kan? Jadi ya mending aja sekalian. Nah, kalau seandainya lu syutingan nih. Terus karena situasi dan kondisi ada satu momen lah, entah satu shot atau satu scene yang itu nggak bisa terrealisasikan. Gatel sendiri sih anjing. Gatel sendiri sih ya. Nah, itu cara lu mengimprove gimana di set, di lokasi? Ya, nah jadi sutradara tuh juga lu butuh punya kemampuan. Gue bilangnya itu ide muncul tiba-tiba. Gue bilangnya gitu. Jadi lu udah harus siap di segala medan, di segala bidang nih, nanti ketika nggak sesuai ekspektasi, nah, lu udah harus mikir plan A, plan B, plan C, plan D, plan sampai Z gitu. Nah, itu lu harus punya ide muncul tiba-tiba itu. Karena kalau misalkan lu nggak biasa dengan ide muncul tiba-tiba, lu akan ngangong-ngangong nanti di set. Anjing, ini kagak bisa ya, ini kagak bisa ya, kayak bisa ya. Ntar lu mikir, lu ntar bingung mau apa ini. Mikir anjing ini gimana nih. Nanti. Berarti harus kreativitas banget tuh. Ya, iya betul. Ya kan? Karena yang dari awal yang tahu ceritanya itu sutradara kan. Iya. Jadi ya gitu. Jadi kayak ya lu gimana cara harus bisa mengimprove, karena nggak ada yang bisa bantuin lu untuk mengimprove itu kan maksudnya. Iya, nggak ada. Iya kan, maksudnya paling membantu hancur lah, iya, mewujudkan. Iya betul. Berarti sutradara itu emang role yang apa ya, paling gede lah impactnya ya di sebuah perfilman gitu. Ya. Kayak paling penting lah kasarnya gitu ya. Karena dia pre-pro ikut, produksi juga pasti, post-pro pun juga ikut gitu ya. Ya. Produser sih yang paling pertama, cuma palanya di apa yang mau dikerjain tuh ada di sutradaranya gitu. Ya. Makanya kalau di film-film ada gala premier dan segala macam kan pasti yang di highlight kan sutradaranya. Ya, gitu ikut kan. tuh dia tuh pasti ikut tuh dia tuh kan. Nggak ada dia di WC dulu, di mana dulu kan nggak mungkin. Pasti ada dia gala premier, ada dia tuh. Ya. Kalau dari syutingan lu yang kemarin nih, kira-kira apa yang lu sesalin dan apa yang lu banggakan? Gua bangga karena gue jadi Asrada ya. Iya, sebagai Asrada. Sebagai Asrada, oke. Yang gue sesalin, gue harus ngapus 2 shot. Yang gue banggain, kita nggak pernah OT syutingan. Oke. Nah, di proyek selanjutnya kan lu bakal jadi sutradara nih.
walaupun lu sebelumnya Astrada ya, cuman kan job desk yang kurang lebih sama lah, maksudnya mirip-mirip lah gitu kan. Plan lu nih di syutingan selanjutnya kira-kira apa? Yang sekarang lu sebagai sutradara nih. Plan untuk apa nih? Plan untuk ya lu bakal, rencana lu nih bakal kayak gimana, lu bakal ngelakuin apa, atau misalnya film lu bakal mau kayak gimana, atau kalau itu kayaknya plan gue kayak biasa-biasa aja lah, karena gue juga tuh di tempat lain juga sutradara, jadi kayaknya di tempat lain gue sebagai sutradara di tempat lain ini ya bakal gue implementasikan ke atau apa yang lu improve kampus ini. Yang gue improve sih, gue bakal belajar banyak lagi soal directing sama visual sih, bantu-bantuin DP. Itu penting coy. Iya betul. Sama ini sound, sumpah gue penasaran sama sound. Gue juga pengen belajarin sound. Iya benar. Iya. Kayak seru sih sebenarnya, biasa belajar gitu. Iya, scoring-scoringan gitu kayak asik deh. Tapi kalau lu sebenarnya basicnya kayak bisa megang kamera gak sih? Gua nggak bisa, sumpah. Nggak bisa gua asli. Jadi dulu kalau misalkan ada project nih di luar kampus ya, karena kan gua bukan dari kampus. Jadi nanti tuh DP gua tuh anak SMA. Oke. Tapi emang udah berapa kali kerja bareng sama dia kan. Terus jadi kalau udah dapat klien nih, gua serahin semua kamera, bentukan kayak apa itu gua kosong banget gua. Itu nggak ada gambaran sama sekali. Gak ada gambaran gue soal kamera apa yang dia perlukan, ini apa yang dia perlukan. Itu gue goblok banget di situ. Jadi gue kasih ke dia aja, gue kasih storyboardnya. Nah karena gue sadar gue tolol, jadi gue seenggak-enggaknya gue berguna buat bikin storyboard. Gue kasih dia, biar dia nanti pas visualnya gampang. Jadi dia tinggal mikir kamera apa yang dia perlukan, harus kasar kerasnya kayak gimana dan segala macam. Udah, itu dia yang pikirin. Nah lu tuh udah fokus cerita aja lah. Ya gue fokus cerita sama gue bantuin visualisasi kasarannya dulu, gue kasih ke dia biar nanti pas dia di record dia tahu apa yang harus direkam gitu. Kalau kayak jenis-jenis kamera gue nggak paham. Oh iya. Nggak paham, gue cuma tahu kamera HP. Kalau penulisan naskah nih. Di PH lu nggak punya scriptwriter dan lu nggak punya lu nggak punya skrip lah gitu. Gimana caranya lu bisa ngembangin cerita lu? Buat skripnya. Lu yang bikin sendiri? Iya. Gue juga gak terbiasa dengan skrip orang sih, Be. Karena dari dulu gue juga jadi saudara ngerjain skrip sendiri juga. Kayak lu gak pernah punya script writer lah kasarnya gitu ya? Gak punya. Mungkin karena gak nemu aja kali ya di sekolah dulu dan di PH dulu ya. Sama klien-klien kayaknya gak nemu aja gitu. Gak serk lah gitu kasarnya. Dan emang jarang ada yang tahu skrip kayak apa gitu di lingkungan gua dulu. Berarti lu emang dari dulu basicnya itu ya emang sutradara lah maksudnya. Iya. Karena kan sebenarnya orang-orang awam tuh taunya anak perfilman harus bisa pegang kamera. Iya kan? Setuju. Iya kan? Setuju. Masa gak bisa pegang kamera? Iya gitu kadang kan? Gitu tanyaan gitu tuh. Atau masa gak bisa ngedit gitu? Iya. Kadang tuh pegang kamera gitu. ngedit. Pasti dua itulah maksudnya. Nah, bisa juga betul. Padahal lu sering banget kalau lu nonton film gitu ya, yang di highlight kan selalu sutradaranya gitu. Iya. Padahal nggak semua sutradara emang sebenarnya bisa pegang kamera kan gitu. Dan memang tidak harus bisa pegang kamera kan sebenarnya. Nggak harus kok. Yang penting lu ada visualnya aja. Ada gambaran visualnya. Karena kalau nggak ada gambaran, kasihan DP lu ngawang ntar dia. Ngawang. Iya ngawang, bingung ini mau shot apa ya? Ini mau shot apa kita? Bingung dia ntar kasihan. Kalau shortlist, lu ikut campur juga atau gimana? Shortlist iya dong. Lu juga ya. Gitu. Bareng aja DP. Gue tuh nggak tahu emang diharuskan untuk ikut apa enggak, tapi emang dasarnya gue pengen ikutan aja orangnya. Jadi mau bikin ini ikut dong, mau bikin ini ikut dong. Gitu. Gitu. Biasanya biar lu ada gambaran setiap job desk juga kan. Iya, biar gue tahu apa yang mereka kerjain nih selama ini nih. Itu. Dari semua syutingan yang udah lu lakuin nih, kira-kira apa yang bikin lu kayak pede lah gitu? Oke nih gue emang sutradara nih. Gue udah gak mau job desk yang lain gitu kasar. Yang gue bisa cuma gitu. Nah kan sutradara kan rolnya gede banget nih. Iya. Oh iya oke. Ya kan, sebagai sutradara gede banget nih rolnya. Dulu tuh waktu itu pernah bikin SMA. Bikin SMA anjing. Sekolah kali gue pas sekolah enggak maksud gue bikin buat di SMA gitu. Main-main. Waktu itu bikin waktu itu lomba dokumenter kalau nggak salah itu buat UGM. Terus ini tuh kita yang dengan nihilnya kita kosong nih nggak ngerti nih.
terus pas tunjukin keren juga ya gitu, keren juga ya gitu deh. Keren terus akhirnya gue coba sepenasaran, terus gue ngulik lagi, terus ntar ada lomba ikutin aja ini aja. Hasilnya sih emang setelah sekarang lihat sih ini sampah sekali. Cuma dulu asik aja liatnya. Jadi gue sebenarnya jadi director tuh karena keasikan aja. Keasikan, dan terus pas ditunjukin, terus di juri ditunjukin ke orang-orang, dipuji-puji gitu-gitu, terus kayak oh ya udah gue pede kali, gue pede. Dan kegemaran lu dalam membuat cerita juga gitu ya kan. Betul. Emang suka ngarang anaknya. Ngarang. Oke, sebelum kita tutup nih podcastnya, Peng. Oh, kelar, yes. Kira-kira ada pesan-pesan gak nih kiat-kiat gitu buat jadi saudara jangan ngilang. Hah? Jadi saudara jangan ngilang. Kasian, sumpah kalau lu terus lu tau lah apa yang mau lu bikin, lu tau lah apa yang mau lu kerjain, lu tau lah apa yang mau visualisasiin. Terus jangan ngilang gitu, karena kasian anak tim lu. Dulu beberapa kali waktu di WMN tuh sempat ada yang curhat juga, anjing saudara gue pengen ini hilang. Siapa tuh? Temen lu ya? Ada aja. Kan kasihan maksudnya kan. Kasihan. Siapa yang batuk itu? Tolong dong, lagi syuting. Nggak usah, kan kasihan, orangnya kan kasihan. Jadi karena palanya di lu, yang ada kreativitasnya di lu. Kalau misalkan lu hilang, kosong ntar nih film nih, nggak jadi bikin film nih gitu ya. Sama ya, lu harus punya skill sih menurut gua. Skill kayak apa ya? Storytelling. Lu harus punya skill storytelling. Terus lu harus punya skill yang untuk bangun apa ya? Bangun rasa di set itulah. Maksudnya kayak, karena lu director kan, lu bakal ngedirect talent lu, aktor lu, pemeran lu kan. Jadi lu punya cara buat ngobrol ke mereka, masuk ke hati mereka. Bikin mereka jadi jatuh cinta sama film lu, bikin mereka jadi bisa ngelakuin hal yang lu mau. Gitu. Nah, itu butuh dua. Nah, kadang jadi director tuh enggak ada yang ini nih. Yang ngedirect talent. Ya, yang ngedirect talent nih. Kadang tuh mereka tuh yang enggak punya skill ini. Jadi begitu di set, talent enggak bisa ngeluarin ekspresinya. Ya, enggak bisa ngeluarin 100% apa yang dia mampu. Gitu. Dan karena direkturnya nggak bisa ngedirect talent. Iya, nggak bisa. Punya skill itu lah. Iya. Kadang itu yang dengar dari curhatan orang, dan emang harus dipelajarin juga itu sih. Oke, kalau gitu thank you banget, Peng, udah datang ke RAD Podcast. Dan di sisi RAD Podcast, peace out.